Melanjutkan kajian kita kitab At-Tijan Turari halaman 7 tentang sifat jaiznya Allah. Sifat wajib sudah selesai, sifat mustahil, sekarang sifat jaiz. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa mi'amitana bi asrarihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaizun fi haqqihi ta'ala, halaman 7 paling bawah. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itu. Wal jaizu, dan sifat yang jaiz atau diartikan boleh, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, yakni fi'lu kulli mumkinin, ialah membuat seluruh perkara yang mungkin, antarkuhu, atau meninggalkan fi'lu kulli mumkinin, au tarkuhu, atau meninggalkan membuatnya suatu perkara. Wa dalilun ala dzalika annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fa'lu syai'in au tarkuhu la sara jaizu wajiban au mustahilan wa huwa muhalun. Sifat jaiz Allah artinya adalah jaizun, boleh. Sifat jaiz ini dinamakan adalah sifat, itu apa bahasa kerennya? Prerogatif ada? Itu dia. Saya keceletot bahasa ngomong itu ya. Ya. Itu tadi. Ya. Jadi sifat gimana Allah, begitulah ya. Sifat jaiz itu namanya. Sedangkan yang dinamakan jaiz pun dikatakan mayatasawwaru fil aqli wujudihi wa adami, adalah salah satu sifat yang tercipta oleh akal gorizi. Akal kita adalah akal gorizi, akan terbuktinya dan hilangnya suatu perkara. Jadi seluruh perkara di muka bumi ini bagaimana Allah aja. Ada maunya kita manusia beda dengan maunya Allah. Termasuk neraka disediakan untuk orang yang penuh maksiat di alam dunia, itu juga sifat jaiz Allah. Tapi kok ada orang yang di alam dunianya yang syariatnya kita lihat kok biasa-biasa saja ya, tapi pada kenyataannya salah satu takdirnya adalah menuju surga ketika kematian, itu pun termasuk sifat jaiznya Allah. Orang yang ahli ibadah, bagian neraka itu hak Allah, bagian surga itu hak Allah. Sebagaimana kita senantiasa meraih daripada rahmat dan kasih sayang Allah di dalam sifat kewenangan Allah. Rizki bagaimana Allah, kekufuran bagaimana Allah ya? Jadi maunya Allah dengan maunya kita beda. Maunya kita duit banyak, pegawai kagak, bini banyak. Maunya kita ya, setiap pengkolan ada tuh. Maunya kita sifat keduniaan ya, ad-dunya, adapun dunia itu dipol-polkan, disampai mentogin ya, sampai full. Maunya Allah beda ya. Maka ada yang namanya nasib, ada yang namanya takdir. Kalau takdir itu sudah tidak ada pembahasan,
Tapi kalau nasib itu masih banyak perubahan. Bagaimana kita menyikapi hidup ini? Di antaranya kita berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah. Yang kedua, kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ini prinsip kehidupan. Karena semua manusia ke depannya adalah rahasia. Jadi mencari suatu rahasia itu berat. Makanya kita cari siapa yang membuat rahasia itu. Kejar Allahnya, maka insya Allah ya rahasia-rahasia kehidupan kita yang akan kita alami, akan kita jalani dengan harapan penuh dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, iyasha yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Akan sifat jaiz Allah, jika Allah menghendaki niscaya dia membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Iya sayudhibkum, kita semua. Dan jikalau Allah menghendaki itu, wayati bi khalqin jadid, Allah akan ganti seluruhnya yang baru. Itu hak Allah. Ya. Jadi sifat jaiz itu tidak wajib nih. Kalau wajib nanti jadi sifat wajib. Jadi begini maksudnya. Kalau Allah kok mau nih kita seumpamanya bikin peraturan Allah yang sering saya sampaikan yang mudah dipahami. Kalau orang kok umpama nih Allah bikin peraturan begini, orang kalau nggak sholat satu waktu dalam lima waktu, satu hari satu malam, maka akan ada salah satu anggota tubuhnya yang terlepas. Bagi Allah itu gampang atau tidak? Gampang. Bisa tidak terjadi? Bisa, karena jaiznya Allah. Tapi Allah nggak begitu ya. Meninggalkan zuhur, lepas kupingnya separuh, asal separuh, lah entek, ya, habis. Tuh. Tapi Allah nggak begitu. Kenapa? Karena Allah diliputi sifatur Rahman dan sifatur Rahim. Jikalau Allah mau pun itu akan sangat mudah bagi Allah. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang harus lebih tinggi derajatnya, merasa paling tinggi, merasa paling hebat dan sebagainya. Itu manusia yang tidak tahu porsi dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya sayubhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah mau, Allah menghendaki, maka Allah akan membinasakan kalian semua dan Allah ganti dengan yang baru. Itu mudah bagi Allah. Makanya sifat jaiz Allah ini adalah sifat di mana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mau, Allah lakukan. Allah tidak mau, Allah tidak lakukan. Bukan dengan tekanan siapapun. Inilah kekuasaan maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Lalu tentang masalah sifat jaiznya Allah, sedangkan daripada di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah berjanji di dalam Al-Quran, Allah berjanji di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Walaupun ada jaiznya Allah, Allah mustahil melulayani, mengingkari akan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Walaupun ada sifat jaiznya Gusti Allah. Paham tidak? Ya. Allah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka sesungguhnya aku akan mengabulkan doanya. Itu janji bukan? Janji. Allah memiliki sifat jaiz. Ya, Allah bisa saja tidak mengabulkan ini doa,
karena jaiznya Allah. Tapi di dalam surat Al-Imran, innallaha la yuliful mi'ad, Allah tak mungkin menulayani janji Gusti Allah. Semua doa diijabah oleh Allah. Cuman Allah nggak menyebutkan kapan, di mana doa itu dikabul. Dalam usul dikatakan kenapa Allah tidak menyebutkan? Karena Allah kangen dengan suara rintihan hambanya yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat manusia ini akan dibalut dengan sifat yang dimana menjadikan salah satu keinginan jikalau tercapai maka akan melupakan sesuatu hal yang sudah dilakukan. Sampai nerima gaji tiap bulan, ya. Ketika nerima gaji ini pasti lupa capeknya kerja, betul nggak? Ya, benar ya, benar. Ya, ingat lagi nanti kalau udah mau entek duitnya, ya, iya. Waduh, masih jauh lagi gajiannya, duitnya wis entek, kerasa capeknya baru tuh. Ya karena ketika dibalut kenikmatan ini sifat manusia, hilang rasa yang dilakukan. Jadi ketika kita pun di alam dunia ini merasakan beribadah capek, ya, ngaji capek, bosan, jenuh, tapi kalau kita sudah menemukan kebahagiaan dengan Allah maka akan hilang itu semua. Inilah sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lembur, ya, berangkat pagi ngantuk ditahan, ya, tanggal 28 gajian, ya bener ya, ya tanggal 25 gajian. Kira-kira tuh yang kita kemarin bangun pagi rasa capek, rasa ngantuk, ingat nggak kira-kira ketika nerima duit? Kagak, apalagi duitnya gede. Ya, kalau duitnya kecil malah ingat. Ya, nanti kan nggak bahagia, itu kan ini judulnya bahagia, berarti gede. Terima gaji sebulan jebret 15 juta, masya Allah. Ya, cuma ngomong atau ya, masya Allah, mas besangon, ya, hilang. Ini sifat kita manusia demikian. Ya, maka lelah kita akan hilang, capek kita akan hilang, jenuh kita akan hilang ketika kita sudah selalu merasa bahagia bersama dengan aturan Allah. Beda dengan halnya orang yang menentang aturan Allah, sulit merasakan kebahagiaan. Terasa diri ini menjadi beban ketika menjalankan aturan Gusti Allah. Sehingga ya, orang tersebut sulit mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hadirin rahimakumullah, inilah sifat jaiznya Allah, tidak dengan tekanan siapapun, karena keagungan, keesaan, kegagahan, keperkasaannya Allah memiliki hak pengaturan seluruh makhluk di alam dunia, bahkan di alam jagat raya ini. Maliki yaumiddin, inilah sifatan Allah. Maka kita sebagai hamba ya Allah yang baik, selalu kita konsisten, istiqomah. Istiqomah itu memang belajar istiqomah. Kita pun termasuk orang yang belajar istiqomah, insya Allah. Sifat jaiznya Allah dibagi menjadi satu, cuman berbeda dengan jaiz menurut fikih. Ya. Jadi tidak ada pembagian jaiz Allah di dalam tauhid, cuman beda daripada jaiz secara fikih dengan jaiz secara tauhid. Jaiz dalam fikih itu dikatakan mubah, itu jaiz, boleh, benar. Ya, beda dengan jaiznya Allah di dalam ilmu tauhid. Kalau di dalam ilmu tauhid itu jaiznya itu bagaimana Allah, tapi kalau jaiznya di dalam fikih itu ketika dijalankan mendapatkan suatu kebaikan, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan suatu apa-apa.
diberi pahala dan sah keimanannya. Tapi kalau orang tidak memakrifatkan akan jaiznya Allah, maka tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu harus dengan rasa, harus dengan hati, ya. Karena tauhid itu dalam qalbiyah kita ada. Kalau hati kita bisa kita yakinkan dengan seluruh kekuasaan dan keagungan Allah, maka hidup kita tidak akan capek, batin kita itu tidak akan sakit. Kenapa? Karena sesuatu hal apapun sudah menurut Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Karena hakikat kehidupan itu adalah kematian. Nah, ketika sudah kematian, maka yang kita harapkan kebahagiaan. Bahagia di mana? Ketika mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini titik kebahagiaan manusia itu ketika mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita tiap malam, ibadah kita setiap 5 waktu, ngaji kita sampai kemana-mana. Tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho, nih rahasianya, ketika Allah sudah meridhai perjalanan kita, maka apa yang kita inginkan Allah akan permudah. Apa yang kita inginkan Allah akan permudah, dan Allah akan memberikan suatu jalan yang terbaik buat kita. Jadi kita tidak akan merasa perasaan ini galau, ya, sakit, kagak. Jadi memang sudah, ya, mungkin Allah berkehendaknya seperti ini. Jadi kekecewaan kepada Allah, ini kepada Allah, ya, tidak akan ada. Kalau kekecewaan kepada makhluk, sifat sosial manusia itu pasti ada, karena dibalik dengan zahiriyah. Tapi kalau kekecewaan kepada Allah, ini adalah sifat qalbiyah. Jadi insya Allah kalau kita betul-betul mengimani tauhid kepada Allah, maka kita akan bisa menikmati, ya, menjadi manusia, menjadi hamba yang mendapatkan nikmatul ibadah. Ketika sudah mendapat nikmatul ibadah, maka bisa kita menjadikan diri ini dan keluarga ini selamat dari jurang-jurang kenistaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya rabbal alamin. Konjosan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja tentang sifat jaiznya Allah. Ya, insyaallah kita masuk ke dalam fasal tentang aqaidun nabawiyah, ya, tentang sifat wajib di dalam Rasul dan sifat mustahil di dalam diri Rasul. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, ya, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, sehingga senantiasa kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Mohon maaf, ya, karena suaranya lagi sember, ya, biasa kita coba panggilan, ya, jadi harap dimaklum, ya. Asik. Anjay. Mudah-mudahan semua Allah berikan selamat dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin asadi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا أمورنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم ربي يسر ولا تعسر فإنا تيسر كل عسر عليك يسر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت هو التواب الرحيم.
ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا عزيز وغفار يا رب العالمين فسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.